sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12. Saya sendiri Muhammad Zidan dengan NIM akhir 106. Dan saya Gina Rahmani dengan NIM akhir 101. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat metode. Nah, di sini hakikat metode artinya adalah suatu prinsip atau mendasar yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan secara keseluruhan dan menjadi rahmat untuk sekalian alam. Nah, cara atau jalan ini yang perlu kita pelajari dan juga kita pahami dengan baik, serta berupaya untuk melakukannya dengan baik dan benar pula, sehingga apa yang diinginkan yaitu kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat bisa terwujud. Nah, di dalam berdakwah ada beberapa metode. Di sini kita akan membahas 5 metode dakwah. Yang pertama adalah metode bil hikmah. Sebagai metode dakwah, bil hikmah diartikan sebagai bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan juga menarik perhatian orang kepada agama atau Tuhan. Dakwah bil hikmah artinya adalah berdakwah dengan cara yang arif dan bijaksana. Artinya pendakwah ini memberikan dakwah dengan cara yang lembut, tidak dengan cara paksaan, sehingga sasaran dakwah ini merasa menerima untuk ajakan dakwah tersebut. Terus yang kedua ada dakwah mau'izatul hasanah atau dakwah nasihat. Mau'izatul hasanah bisa berupa isyarat yang lembut atau halus yang dapat dipahami, atau berbentuk ta'rid, kinayah, dan juga tauriyah. Nah, dan cara-cara lain ini yang baik langsung maupun yang tidak langsung yang dapat mengesankan bagi sasaran dakwah sehingga dapat memotivasinya untuk merespon seruannya. Yang ketiga ada dakwah mujadalah billati hiya ahsan. Nah, mujadalah ini kan artinya berdebat ya. Jadi dakwah yang dilakukan ini yaitu dengan cara berdebat. Debatnya ini dengan melakukan diskusi atau beradu argumen. Metode ini lebih menekankan kepada pemberian dalil, argumentasi, dan juga alasan yang kuat. Mujadalah bisa efektif, tergantung cara serta sikap kita dalam memahami dakwah tersebut. Nah, sehingga ia bisa memberikan argumentasi dengan tepat, jelas, singkat, dan juga dapat menyentuh pola pikir sasaran bicara. Nah, untuk metode yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Zidan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah bentuk ajakan kepada manusia dalam bentuk amal dan kerja nyata, dan bukan tandingan dakwah bilisan, tetapi saling melengkapi antara keduanya. Saling mendirikan lembaga pendidikan, kerja bakti, memberikan santunan, pelayanan kesehatan, dan lain-lainnya yang sifatnya membantu kelangsungan hidup manusia dari berbagai aspeknya. Dakwah bilhal bukan bermaksud mengganti maupun menjadi perpanjangan dari dakwah bilisan. Keduanya mempunyai peran penting dalam proses penyampaian ajaran Islam. Hanya saja tetapi dijaga isi dakwah yang disampaikan secara lisan itu harus seimbang dengan perbuatan nyata dai. Esensi dakwah bilhal adalah pembangunan, yaitu berupa peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Dakwah bilhal juga pada hakikatnya adalah dakwah dalam bentuk tindakan nyata serta keteladanan. Yang selanjutnya itu dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang menggunakan kata-kata ucapan untuk menyampaikan isi dan pesan dakwah, sebagaimana lisan seperti bahasa ataupun ucapan, sehingga dakwah bil lisan dapat diartikan sebagai penyampaian pesan dakwah melalui lisan berupa ceramah atau komunikasi antara dai dan mad'unya, yang dimana dakwah bil lisan ini sering digunakan di masyarakat saat pengajian maupun saat peringatan hari-hari tertentu karena menganggap metode ini cukup efisien untuk dilakukan. Kemudian kelebihan dari dakwah bil lisan ini, yang pertama, dalam waktu relatif singkat dapat disampaikan bahan atau materi dakwah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, memungkinkan dai memakai pengalamannya agar mad'u itu tertarik. Yang ketiga, dai lebih mudah menguasai seluruh mad'unya. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama itu dai sukar mengetahui pemahaman mad'u terhadap pesan dakwah yang disampaikan. Yang kedua, metode ceramah lebih sering bersifat komunikasi satu arah. Yang ketiga, sukar menjajaki pola pikir mad'u dan pusat perhatiannya. Untuk materi yang selanjutnya itu ada media dakwah.
Media berasal dari bahasa Latin, median yang merupakan bentuk jamak dari medium secara bahasa yang berarti alat perantara. Media dakwah adalah sarana atau alat untuk mempercepat ide-ide dakwah supaya bisa dipahami dan diterima oleh umatku. Hal ini berarti media dakwah adalah sesuatu yang menjadi perantara dalam berdakwah. Bentuk-bentuk dari media dakwah itu apa aja sih? Nah, untuk bentuk-bentuk media dakwah itu antara lain yang pertama lisan. Contoh dari lisan ini yaitu berupa khutbah ketika hari Jumat, kemudian pidato, nasihat, cerita, kuliah, diskusi, seminar, dan musyawarah. Yang kedua bentuk dari media dakwah itu berupa tulisan. Contohnya itu berupa buku, risalah atau surat, majalah, kemudian makalah serta jurnal. Yang ketiga itu lukisan. Dari contoh lukisan ini berupa seni gambar, lukis, foto, sketsa, dan film. Untuk yang keempat itu audio dan visual. Contoh dari audio dan visual itu berupa CD, slide proyektor, radio, telepon, ataupun rekaman video. Yang kelima yaitu ada budaya, berupa kekayaan budaya yang dimiliki setiap daerah yang bisa dijadikan wasilah oleh penggiat dakwah. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman kita. Yang pertama ada pertanyaan dari Nahlan Putri Aulia dengan NIM akhir 107. Pertanyaannya adalah, hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam berdakwah dengan menggunakan media sosial? Nah, jawabannya ini hal-hal yang diperhatikan dalam berdakwah dengan menggunakan media sosial ada beberapa. Yang pertama, konten yang dibuat ini haruslah yang bermanfaat dan bisa menunjukkan bahwa Islam itu cinta damai. Yang kedua, konten yang dibuat berisi tentang sesuatu yang menarik. Yang ketiga, dakwah dibuat mengikuti zaman. Yang untuk selanjutnya itu ada saudara kita dari kelas 3D yang bertanya atas nama Muhammad Salahuddin dengan NIM akhir 130 dengan pertanyaan, bagaimana kontribusi hakikat dakwah dalam pembentukan karakter umat Islam? Nah, jawabannya itu hakikat dakwah itu kan merubah keyakinan yang batil kepada keyakinan yang benar. Kontribusinya terlihat dalam membentuk karakter umat Islam dengan mengajarkan nilai-nilai norma, etika, moral, serta norma-norma agama, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, contohnya itu ketika seorang dai yang memberikan ceramah tentang pentingnya kejujuran dan amanah dalam bisnis, membangun karakter umat Islam yang taat aturan dan bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita adalah hakikat dakwah adalah untuk menyampaikan ajaran Islam dan juga mengajak manusia untuk mengenal dan juga mengamalkan ajaran tersebut. Metode dakwah adalah metode dakwah dengan media itu erat kaitannya. Pemilihan metode harus sejalan dengan jenis media yang akan digunakan untuk mencapai efektivitas yang maksimal. Pentingnya diverifikasi metode dan media dalam menyebarkan pesan dakwah, penggunaan pendekatan yang bervariasi dapat mencapai sasaran dakwah yang lebih luas dan juga beragam. Penggunaan metode dan media dakwah yang tepat dapat membawa dampak positif pada masyarakat, membangun pemahaman yang lebih baik tentang Islam dan juga merangsang perubahan positif dalam perilaku dan juga pandangan hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi